melalui
melalui para nabi-nabinya. Maka diutuslah Nabi Adam alaihi salam untuk mengajarkan semua ajaran Allah. Dilanjutkan oleh Nabi Nuh, dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim, hingga sampai kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama mengajarkan bagaimana jalan untuk sampai kepada Allah. Dan bukti lutuf kasih sayang Allah adalah mengutus para utusannya guna kemaslahatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama kita adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang paling sempurna, menyempurnakan semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam, menyempurnakan semua ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, sehingga kita adalah umat Rasulullah yang menganut satu ajaran paling sempurna. Islam dibawa oleh Nabi paling sempurna dan dianut oleh umat yang paling sempurna. Atas karunia ini wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita selaku penganut agama yang paling sempurna jangan sampai tidak memahami akan agamanya sendiri. Agama kita Islam itu kalau kita tilik, kalau kita perhatikan dengan seksama, memiliki 3 nilai-nilai dasar. Sehingga ketiga nilai-nilai dasar ini harus terus diingat, harus terus diperdalam, harus terus dilakukan agar kita benar-benar menjadi umat Rasulullah yang menerapkan ajaran samawi dengan kesungguhan berdasarkan apa yang telah disyariatkan. Agama kita Islam ini memiliki 3 nilai dasar. Yang pertama adalah nilai-nilai tauhid, keyakinan, yaitu segala sesuatu atau perkara-perkara yang wajib kita yakini, adakah terlihat mata atau tidak, apabila telah ditetapkan wajib atasnya untuk diyakini, maka kita umat Rasul diwajib diyakini. Semenjak kecil hingga lahir kita belum pernah menyaksikan malaikat-malaikat Allah. Akan tetapi meyakini adanya malaikat itu kewajiban. Demikian pula kita belum pernah menyaksikan siksa kubur. Siksa kubur itu tidak disaksikan oleh 2 mata dan tidak terdengar oleh 2 telinga. Akan tetapi meyakini siksa kubur adalah sebuah kewajiban. Demikian pula dengan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang tidak seorang pun mengintip bagaimana berangkatnya Rasulullah dengan kecepatan cahaya. Perjalanan semacam itu adalah sir tertinggi, pencapaian yang paling tinggi yang belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Rasulullah berangkat dan tiba ke bumi membawa semua apa yang telah Allah berikan kepada sebagai hadiah. Walau tidak pernah menyaksikan, tapi kita wajib meyakini. Ini adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan nilai-nilai akidah. Sehingga masih banyak lagi nilai-nilai akidah lain yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah nilai-nilai ibadah muamalah yang disebut dengan fikih, yaitu segala sesuatu hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk peribadatan kepada Allah dan bentuk-bentuk hubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah nilai akhlak atau yang disebut dengan tazkiyah, yaitu membangun perangai dan kesucian jiwa yang terpuji. Akhlak
membangun segala unsur-unsur insaniah kita agar menjadi orang yang sempurna, mengingat nabinya sempurna, mengingat kitab sucinya sempurna, akan kembali kepada Allah Zat yang maha sempurna. Maka sempurnakan akhlak kita, demikianlah tergabung di dalamnya sebuah keabadian bagi orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak tinggi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan 3 nilai dasar tersebut yang harus kita jalankan, harus kita jaga nilai-nilai itu agar tidak rusak atau menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka timbul pertanyaan sekarang, apakah kita sudah belajar dengan seksama terhadap 3 nilai dasar agama kita? Apakah kita sudah menjalankan 3 nilai dasar Islam secara baik di tahun yang lalu? Pertanyaan semacam ini wajar, karena tidak ada yang dilakukan oleh kita melainkan memperbaiki segala bentuk dari apa yang telah kita yakini sebagai agama kita. Semoga di hati kita timbul kesadaran untuk belajar kembali tentang Islam, dan dengan sadar pula mau menjalankan semua tuntunan yang ada. Berbahagialah orang-orang yang tekun mendalami ajaran agama serta menjalankan semua aturan agama dengan ketulusan hati. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, terbetik hasrat di hati saya selaku seorang muslim yang ingin menyampaikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim agar menyadari bahwa kehidupan yang kita alami sekarang adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Khususnya di hari ini, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan, mari sejenak kita belajar tentang salah satu dari 3 nilai dasar agama kita. Dan saya akan mengungkapkan tentang nilai ketiga, yaitu akhlak. Akhlak merupakan ciri utama kenabian dan kerasulan. Akhlak menjadi titik sentral panutan dan suri tauladan. Akhlak adalah keindahan yang diterima oleh semua akal dan hati dan dapat berkembang di semua tempat dan waktu. Satu-satunya pribadi yang disanjung oleh Al-Quran melebihi sanjungan kepada para nabi dan rasul adalah sanjungan untuk baginda Rasulullah SAW. Belum pernah ada satu nabi yang disanjung akhlaknya, belum pernah ada satu nabi yang disanjung perangainya, melainkan junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Hingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dan ini menjadi sebuah keabadian, menjadi sebuah mukjizat yang tidak dapat diingkari. Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada tingkat akhlak yang agung. Ayat itu menjadi acuan yang kekal abadi, bahwa pada peringkat tertinggi dalam akhlak yang mulia hanya diraih oleh Rasulullah. Karenanya kedudukan Rasulullah melampaui ulul azmi dan para nabi, sehingga beliau disebut dengan Sayyidul Mursalin. Mari kita perhatikan beberapa hadis dan riwayat yang berkenaan dengan akhlak. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau juga menyebutkan di dalam sabdanya, al-Islam husnul khuluq. Islam itu adalah akhlak yang baik. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, ajmalul mu'minina
imanan ahsanuhum khuluqan. Paling sempurna keimanan dari orang-orang yang beriman adalah yang paling baik akhlak di antara mereka. Dan di dalam sebuah riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam menyebutkan husnul khuluq ra'su kulli birrin. Akhlak baik adalah pangkal semua kebaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Adam alaihi salam menyampaikan syariat agama, dan semua para nabi menyampaikan syariat agama, maka tidak ada yang tidak berubah, tidak ada yang tidak rusak. Jikalau Nabi Adam alaihi salatu wassalam menyampaikan akidahnya awal disampaikan adalah murni dan benar, tetapi setelah wafatnya beliau maka mengalami kerusakan dan perubahan. Akidahnya rusak, fikihnya rusak, akhlaknya rusak, maka kerusakan semacam ini bertubi-tubi. Setiap nabi yang meninggal kerusakan terjadi. Maka hakikat kerusakan yang paling parah adalah di zaman Rasulullah akan dilahirkan. Di situ semua akidah benar-benar hancur. Di situ semua peribadatan benar-benar hancur. Di situ akhlak semuanya benar-benar hancur. Sehingga zaman yang gelap gulita ini tidak akan pernah mampu dilakukan perbaikan atasnya kecuali dilakukan oleh sebaik-baik manusia dalam keyakinan kepada Allah, dalam peribadatan terbaiknya kepada Allah, dan dalam bentuk akhlaknya yang terbaik hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas teragungilah yang menjadi misi kenabian beliau untuk kembali melakukan rehabilitas atas apa yang rusak dari ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu, yang dikarenakan oleh musuh-musuh para nabi mereka tidak menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang dikatakan sangat pantas kalau Allah memuji Rasulullah, dikarenakan memang beratnya tanggung jawab Rasulullah. Bagaimana yang disebut dengan syariat Adami, syariat Nuhi, syariat Ibrahimi, semuanya harus menjadi sebuah kebaikan yang utuh dan sempurna, dan itu adalah syariat Muhammadiyah. Jadi kita kalau ingin tahu apa pekerjaan Rasulullah adalah melakukan perbaikan akidah, perbaikan fikih, yaitu peribadatan dan muamalat. Demikian pula Rasulullah melakukan perbaikan akhlak. Rasulullah, semua ucapan, perbuatan dan sikap beliau merupakan sunnah yang ditauladankan kepada umatnya. Maka semua keluarga Ahlul Bait alaihi wassalam dan para sahabat kenabian, mereka senantiasa meniru dan menjalankan sunnah Rasul, terutama dari sisi akhlak yang mulia. Sehingga pantas jika akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis dan diwariskan kepada kita semua selaku generasi yang beriman dan meyakini kebenaran Islam. Banyak kitab yang ditulis oleh ulama tentang kemuliaan akhlak baginda Rasul. Rasulullah pribadi yang indah, tubuh beliau sehat, tubuh beliau kuat, tubuh beliau wangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok yang murah senyum, dermawan dan penuh kelembutan. Beliau adalah seorang yang pemberani, adil dan tidak ingkar janji. Kalau kita harus sebutkan satu persatu, tentulah lisan ini tidak mampu. Tetapi menukilkan secerca dari apa yang pernah ada dalam riwayat menjadi satu keharusan untuk kita saling mengingatkan. Imam Ali alaihi salam menggambarkan Rasulullah sebagaimana ungkapan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menzalimi muslim atau kafir. Bahkan beliau yang dizalimi oleh orang lain,
tapi beliau selalu memaafkan orang yang menzaliminya. Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berbicara. Ini saya sampaikan agar ada satu motivasi pada diri kita untuk meniru secerca akhlak Rasulullah ketika kita berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling sedikit berbicara. Kendati bicara beliau ringkas, namun beliau bisa menjelaskan seluruh maksudnya. Bicara beliau tidak lebih atau kurang. Kadang beliau berhenti sejenak saat bicara agar pendengar bisa mencerna sabdanya. Beliau adalah orang yang paling fasih. Beliau sendiri bersabda, aku adalah orang Arab terfasih. Para penghuni surga berbicara dengan bahasa Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam orang-orang yang banyak bicara. Beliau bersabda, yang paling kubenci di antara kalian adalah orang yang banyak bicara, yaitu mereka yang menganggap diri mereka pintar dengan omongan mereka dan bicara tanpa rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka jika sahabatnya berbicara dengan suara yang keras. Ini adalah nukilan. Jikalau kita harus membahas bagaimana cara bicaranya, tentulah waktu tidak mengizinkan. Lantas kita lihat lagi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membantu istrinya. Ada pesan-pesan kenabian dan Rasulullah tidak melakukan dalam ucapan melainkan apa yang beliau ucapkan, beliau orang pertama yang melakukan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping utusan Allah, beliau juga seorang kepala rumah tangga yang penuh tanggung jawab, peduli dengan hak dan kewajibannya. Dan beliau adalah sebaik-baik pemimpin dalam rumah tangga. Seringkali Rasulullah mengingatkan para suami agar adalah yang mengharumkan dirinya untuk suaminya dan pandai memasak. Beliau juga bersabda, wanita yang sedikit pengeluarannya adalah wanita yang diberkahi. Beliau juga bersabda, wanita terbaik kalian ialah wanita terbaik kalian adalah yang saat ia atau suaminya marah berkata kepada suaminya, aku berada dalam kuasamu, aku tidak akan tidur hingga engkau ridha kepadaku. Kita nukil sedikit demi sedikit akhlak Rasul untuk kita terapkan di tahun yang akan datang, dan semoga ini menjadi alasan kita dipanjangkan usia dalam keberkahan Allah. Kemudian mari kita tilik bersama bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, demi Allah kata Rasulullah, salah satu yang tidak akan aku tinggalkan sampai akhir hayatku adalah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang kejumpai. Kita garis bawahi, seorang nabi mengatakan sumpah dan seorang nabi membebankan dirinya untuk selalu menyambut kebaikan pada anak kecil. Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan satu perkara ini sampai akhir hayatku, di mana aku bertemu dengan anak kecil akan aku ucapkan salam. Jika kita terus menggali nilai kepribadian Rasulullah, niscaya kita akan temukan beliau memiliki kesempurnaan dalam segala sisi, bahkan perhatian dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak kecil. Sahabat Anas berkata,
Tidak ada yang lebih menyayangi anak dan istrinya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki seorang anak bernama Ibrahim. Ibrahim adalah putra Rasulullah yang waktu itu kecil, masih menyusu, dan oleh Rasulullah diberi tempat tinggal di luar kota. Rasulullah sering mengajak sahabatnya termasuk Anas sering bersama Rasulullah datang ke sana untuk melihat putranya. Apabila Rasulullah memasuki rumah, kata sahabat Anas, beliau pasti menghidupkan api, menyalakan tungku untuk keperluan di rumah itu, dan mencari anaknya serta mencium dan merangkulnya. Hingga suatu waktu ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah minta untuk tidak segera dikafani. Rasulullah bersabda, jangan kau kafani karena aku ingin melihatnya. Maka kemudian menangislah Rasulullah sambil memeluk dan menciumi jenazah Ibrahim putra yang beliau sayang. Disebutkan pula beliau adalah pribadi yang senantiasa mengelus kepala anak kecil. Beliau sering mengelus putra-putranya. Beliau sering mengelus putri dan cucu-cucunya. Dan ini menjadi satu kebiasaan beliau di saat beliau bersama dengan anak kecil. Beliau juga pernah bersabda, tiap pohon memiliki buah, dan anak adalah buah hati. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, bau anak berasal dari bau surga. Maka seringlah mencium anak-anak kalian. Di dalam sebuah riwayat lain juga dikatakan, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memangku salah satu putranya. Seraya menciumnya, seorang bangsawan datang dan heran melihat sikap Rasulullah SAW. Orang itu berkata, aku punya 10 putra, tetapi aku tidak pernah mencium satupun dari mereka hingga kini. Perhatikan riwayat ini. Rasul mencium, merangkul anak-anak dengan penuh kasih sayang. Sang bangsawan dikaruniakan oleh Allah atasnya 10 anak, tak satu pun dari anaknya dicium hingga saat ia bertemu dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah marah mendengar ucapan itu hingga wajah beliau memerah. Beliau bersabda, Allah tidak akan mengasihi manusia yang tidak menyayangi selain dirinya. Kebanyakan orang mencintai anaknya sendiri, tapi berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Rasulullah berpapasan dengan orang Arab pedalaman. Orang Arab itu membawa anaknya. Kemudian dari kejauhan Rasul tersenyum. Di saat sudah berdekatan, Rasul berkata, wahai fulan, berikan sejenak anakmu kepadaku untuk aku gendong. Maka kemudian digendong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditimang oleh Rasulullah, dan tiba-tiba anak kecil itu kencing sehingga membasahi gamis Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah senang walaupun anak itu kencing. Namun perasaan ayahnya, bapak anak itu tidak terima, sehingga anak itu disentak, ditarik dari Rasulullah. Dan ia berkata, wahai anakku, siapa yang kau kencingi? Rasulullah berkata, wahai saudaraku, janganlah berkata semacam itu. Sebab kencing yang membasahi gamisku dengan mudah aku membersihkannya, cukup mengambil air dan menyiramnya. Tetapi bagaimana caramu untuk membersihkan kasarnya ucapan di hati anak? Tidak semudah mencuci barang najis. Apabila kalimat kasar, cercaan dan makian itu terdengar oleh anak kita,
dan terekam dalam pikiran dan jiwanya, melekat menjadi sebuah tabiat, dan muncullah nanti akhlak-akhlak yang tidak terpuji karena mendengar itu adalah alasan pembelajaran awal dari seorang ayat ini. Beliau juga menegaskan, seringlah mencium anak-anak kalian. Kalian akan mendapat sebuah kedudukan di sorga untuk setiap ciuman. Para malaikat akan mencatat derajat-derajat kalian di sorga sejumlah ciuman kalian. Dalam sebuah riwayat juga ditegaskan, ketika Rasulullah SAW akan merampungkan dua rakaat dari sholat terakhirnya, tiba-tiba Rasulullah mempercepat 2 rakaat dari sholatnya. Usai salam, orang-orang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang terjadi di sholat? Beliau bertanya, kenapa kalian menanyakan hal itu? Mereka menjawab, engkau menyelesaikan 2 rakaat terakhir dengan tergesa-gesa. Beliau bersabda, apakah kalian tidak mendengar tangisan anak kecil? Ar-Rasul di dalam sholatnya sekalipun masih menyisikan kasih sayang untuk anak kecil. Rasulullah SAW juga bersabda, tepatilah janji kalian, tepatilah janji kalian kepada anak-anak kecil, sebab mereka menganggap kalian sebagai pemberi rezeki mereka. Anak-anak kita tidak tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah, tetapi saat kita berjanji, seakan-akan kitalah sang pemberi rezeki kepadanya. Apabila kita ingkar janji kepadanya, maka mulailah ia tidak lagi mau bersama dengan kita, dalam arti tidak meyakini kita sebagai orang yang terbaik di dalam menunaikan janjinya. Bila hal ini terus terjadi, hingga suatu waktu akan muncul satu masalah dalam akidahnya. Di saat kita berkata kepada anak kita bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, maka tidak akan pernah hati anak kita terpaut kepada Allah, karena melihat gambaran kecil sikap ayahnya yang memberikan janji namun tidak pernah menunaikan. Kaum muslimat rahimakumullah, demikian akhlak Rasulullah terhadap anak kecil, sehingga para sejarawan mengatakan salah satu karakter Rasulullah adalah menyayangi anak-anak kecil. Di hari raya Idul Fitri ini, jikalau kita jadikan kesempatan untuk belajar Islam, belajar tentang siapa yang membawa Islam, maka sudah pasti hari raya ini tidak akan pernah mencukupi waktunya. Tetapi duduk sejenak, membicarakan tentang Islam, menukilkan secercah daripada kebaikan akhlak Rasulullah, adalah merupakan sebuah hadiah yang paling tepat di hari kesucian ini, agar Allah mengujikan kita, berkah kita mau mendengar dan kemudian mau mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sejenak kita pusatkan pikiran kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan jerih payah Rasulullah. Di waktu Rasulullah harus membangun umat yang sudah hancur morak-moranda ribuan tahun, di mana ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim telah hancur, di mana segala bentuk akidah hancur, di mana segala bentuk fikih hancur, di mana segala bentuk akhlak hancur, maka Rasulullah sebaik-baiknya yang memperbaiki. Dan ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak akan pernah kita anggap selesai. Maka para sahabat melanjutkan, para ulama melanjutkan, sehingga pada generasi kita, siapa di antara kita yang harus muncul adalah mereka-mereka yang benar-benar terhadap Allah dan Rasulnya mencintai. Orang pribadi yang demikian kuat, yang demikian kuat membangun kembali akidah, yang demikian kuat membangun kembali fikih, yang demikian kuat membangun akhlak ini, pribadi yang tidak pernah memiliki kesalahan sedikit pun di mata Allah dan di mata manusia, bagaimanakah di waktu beliau akan meninggal?
apa yang beliau sisakan untuk ahli warisnya dari sisi keduniaan. Ini juga perlu kita nukilkan agar kita semua tahu bahwa Rasulullah sejatinya pembimbing yang membawa kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, barang-barang peninggalan beliau semasa hidupnya, sebagian riwayat menyebutkan hanya ada 2 helai kain burdah, 2 gamis, 2 baju panjang, 1 baju pendek, pakaian atas dari Yaman, 2 tenda, sehelai handuk, sehelai jubah putih, sehelai penutup malam, penutup muka malam, sikat gigi, tongkat sepanjang 1 meter, sekop, mangkok, tikar untuk membagi zakat fitrah. Hanya tidak ada hamba yang paling Allah cintai kecuali beliau. Suatu waktu Sayyidah Fatimah alaihi salatu wassalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaannya sehari-hari, di mana tangan beliau menjadi sangat kasar karena harus memutar alat yang harus gandum, penggilingan gandum. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasulullah memiliki hamba sahaya yang bisa dipekerjakan menjadi pembantu di rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Fatimah, demi Allah, jika saja dunia ini memiliki manfaat bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sebesar sayap nyamuk saja, pasti aku tidak akan memberikan air walaupun setetes pada orang yang kafir. Akan tetapi karena walaupun hanya sebesar sayapnya tidak bermanfaat kepada Muhammad, maka sedikitnya kita harus kembali sesuai dengan apa yang Allah ridha kepada kita. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah hanya mendapatkan pikir, bacalah olehmu wahai anakku apabila selesai salat. Ini adalah ganti dari apa yang kau minta. Bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka kemudian Sayyidah Fatimah mengamalkan itu, dan kaum muslimin sadar atau tidak, tahu ataupun tidak, itu adalah bacaan kita selepas salat. Semoga Allah memberkahi orang-orang yang diberkahi, dan mendapatlah kita keberkahan dari orang yang pernah mendapatkan kenikmatan dari Rasulullah SAW. Karena pribadi yang agung semacam ini, ketika wafat, menyebabkan kota Madinah dirundung kesedihan, kota Madinah dirundung petaka. Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memulangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuailah seperti yang diharapkan ketika Isra dan Mi'raj. Waktu berhadapan dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kembalilah ke wahai Muhammad. Rasulullah berkata, alangkah jikalau aku tetap di sini wahai Tuhanku dan tidak lagi kemana-mana. Allah mengatakan, engkau harus turun karena engkau harus melanjutkan perjuanganmu untuk mensyiarkan agamaku. Maka kemudian tibalah saatnya di mana Rasulullah memang benar-benar harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Salamah menangis waktu itu mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetes air mata yang luar biasa bercucuran. Ummu Salamah mengatakan, alangkah telah datang kepada kita musibah yang sangat besar yang belum pernah terjadi, sehingga antara bumi dan langit akan terputus wahyu. Tidak lagi turun Jibril kepadanya karena dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sahabat melihat wafatnya Rasulullah berdasarkan keimanan masing-masing. Setiap orang kafir melihat wafatnya Rasulullah dengan pandangan kekafiran, dan setiap orang munafik melihat kematian Rasulullah dengan pandangan kemunafikan. Kita harus menerima bagaimana pandangan orang-orang beriman di waktu itu terhadap wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil salah satu pernyataan singkat dari Amirul Mukminin Ali ketika beliau wafat. Beliau menyatakan, maka semua dirundung kesedihan sehingga Imam Ali bin Abi Thalib meratap, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan wahai Rasulullah.
tidak memerintahkan ketabahan dan engkau memerintahkan ketabahan, tidak memerintahkan ketabahan dan melarang ketidaksabaran. Niscaya kalau Anda, wahai Rasulullah, kata Imam Ali, wahai Rasulullah, andai engkau tidak memerintahkan ketabahan dan melarang ketidaksabaran, niscaya aku akan menangis hingga tetes air mata terakhir. Duka ini akan terus mengiris hatiku, dan nestapa ini menjadi abadi. Sungguh kehilanganmu telah mengecilkan semua musibahku. Anda perhatikan kalimat-kalimat Amir Mu'minin Ali. Andai saja tidak ada larangan untuk meratapi Rasulullah dengan sebenar-benarnya ratapan, maka salah satu yang akan dikuras habis adalah air mata, bukti kesedihan atas wafatnya Rasulullah. Kehilangan Rasulullah adalah merupakan ciri khas umat Islam sekarang. Rasulullah selalu hidup dalam arti, dalam riwayat, di dalam berbagai macam keterangan, atau di dalam hadis, atau di dalam kitab dikisahkan kepada kita tentang kehidupan beliau. Akan tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka sesungguhnya bertemu dengan Rasulullah dan setelah itu Rasulullah tiada menjadi satu alasan kehilangan yang sangat besar. Demikian para sahabat yang telah meratapi kemana mata ini harus melihat jika keindahan suri tauladan telah pergi. Kemana telinga ini untuk mendengar suara nasihat-nasihat yang selalu merindukan kebenaran dan mengajak kepada Allah. Mana sumber suara itu jika Rasulullah telah pergi? Tangan ini di waktu sering bersalaman dan menyentuh Rasulullah dipenuhi dengan keberkahan, hingga pada saat itu pula mereka bertanya bagaimana lagi dengan tangan ini meraih keberkahannya. Kebersamaan semuanya menjadi hilang, dan itu dikatakan bahwa tidak pernah ada di dalam Islam sebuah kehilangan paling agung adalah kehilangan juru selamat atau juru yang telah memberikan kepada kita ajaran yang paling mulia, melalui ajaran akhlak yang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita selalu ingat, bahwa kita sekarang pun walaupun di masa akhir zaman, tetapi ingat bahwa akidah, fikih dan akhlak adalah amanah dari Rasul untuk selalu kita perbaiki tahun demi tahun, hingga nanti di hari raya Idul Fitri yang akan datang kita benar-benar meraih kesucian. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang mau menteladani Rasulullah dan selalu berbenah diri dalam menjalankan aturan agama. Semoga Allah memberkahi hari-hari kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan keluarga kita, dan mengumpulkan bersama orang-orang saleh di dunia, dan mengumpulkan pula dengan orang-orang saleh kelak di kubur dan di akhirat kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, dan kepada Allah kita menggantungkan segala harapan. Wa iyyakum bittaqwa wa ja'al al-akhirata khairan lana wa lakum min al-ula inna ahsana al-hadith wa aqalla maw'idhatil muttaqin kitabullahi al-azizil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar.
عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله. وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أذل كفر أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجهلون آياتك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا نرده عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إله الحق وخالق الخلق اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق به من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسألوا الله